Selamat datang di Ruang VVIP, Ruang Karya Tanpa Batas. Teman-teman, kalau tadi kita udah berbincang-bincang tentunya dengan kedua aktor dari pementasan Anak yang Hilang, saat ini tentunya sudah hadir juga dua orang inisiator yang akan berbagi cerita bersama kita, Ibu Arta dan Suster Bernadette. Selamat malam, Ivan dan juga Suster Bernadette. Selamat malam untuk semuanya yang sekarang ini mendengarkan. Terima kasih, kita ketemu lagi. Nah, ini dia nih teman-teman, inisiator dari pementasan Anak yang Hilang. Tanpa beliau ini pementasan nggak akan ada. Makanya kita pingin banget tanya hal-hal detail sebenarnya apa sih yang melatar belakangi pementasan ini sehingga berani untuk dikerjakan. Berawal dari ketika saya dengan Nata, Suster Nata itu kunjungan, ya ada kunjungan di Panti Asuhan Deli Tua, ya di tempatnya Suster Bernadette. Tergerak dari situ, anak-anak yang di Santa Angela ini berpotensi sekali untuk diajak supaya mengembangkan keterampilan, mengembangkan seni, dan mengembangkan pengetahuan yang lain di bidang seni, terutama teater gitu. Dan terutama waktu itu sebenarnya untuk mengisi liburan, ya waktu itu liburan panjangnya, awalnya berangkat dari situ. Liburan panjangnya lalu kemudian kita kemas untuk didampingi, diajak supaya mau berlatih, kemudian juga diajak untuk mengisi liburan yang secara positif, dan mereka menyambut dengan begitu antusias banget, terutama oleh Suster Bernadette. Jadi komandannya aja antusias banget, gimana yang lainnya ya, jadinya ini terpacu banget untuk supaya membangkitkan lagi semangat anak-anak. Nah, kalau saya lebih pada bagaimana mendampingi anak-anak itu. Nah, dari pemikiran itu lalu kemudian Bu Nata atau Suster Nata ini mempunyai gagasan yang hebat banget, karena tahu juga kalau mau sekedar penampilan tanpa ada satu yang mendukung dari sisi yang lain, dari pendanaan dan sebagainya, makanya lalu kemudian mempunyai pemikiran untuk mengajak yang lain. Nah, Suster Nata ini yang lalu mengajak yang lain untuk bisa memberikan perhatian lebih, sehingga anak-anak itu kemudian bisa melancarkan untuk kegiatannya, terutama dalam hal pembinaan seni teater itu gitu. Ya, jadi sebetulnya pertemuan saya pertama kali sebetulnya dengan itu si Nata ya sebetulnya karena urusan Gunung Sinabung ya. Jadi kita waktu itu ada baksos dari KBKK, dia datang, lalu kemudian kita ketemu di mobil yang saya siapkan penjemputannya ke Kuala Namu ya. Kembali dari sana kami ke Deli Tua, lalu punya gagasan-gagasan ya. Dia ingin memberikan apa yang diketahui tentang keterampilan. Ya, jadi itulah yang mengisi hari-hari liburan anak di sini, memberikan motivasi ya. Dari situ ya kelihatan anak-anak antusias sekali, dan saya juga melihat ya bahwa ini ada satu titik awal saya berkenalan dengan orang yang tepat gitu ya. Jadi saya tahu mereka berdua punya sesuatu yang bisa diberi pada anak-anak, terutama anak-anak remaja seperti di panti asuhan ini. Dan itu terjadi beberapa kali, dan pada akhirnya saya dihubungi bahwa ini anak-anak bisa membuat sesuatu yang lebih besar seperti itu.
Nah, dan saya juga awal-awal pikir apa yang lebih besar dari ini. Saya sebetulnya hal-hal yang sederhana saja dulu, ya. Tapi ternyata mereka sudah melangkah lebih maju waktu di Jakarta. Dan ketika dikatakan kita membuatkan satu pelatihan drama, kami punya teman-teman yang bisa membantu seperti itu, Ibu Nata lebih meyakinkan saya. Mereka bisa, katanya gitu ya. Mereka bisa untuk drama itu, katanya gitu kan. Nanti kita buat di Taman Ismail Marzuki atau di mana. Itu awal-awalnya. Nah, kemudian saya waktu itu sedikit khawatir gitu ya, apakah mungkin begitu ya, apakah itu mungkin, karena pertama tidak punya pengalaman, tidak punya bayangan ya seperti itu. Tapi saya punya satu satu keinginan sebetulnya bagaimana cara menumbuh kembangkan anak-anak ini dalam seni. Jadi di sini sendiri di Medan mereka sudah biasa dengan latihan vokal seperti itu ya. Tapi untuk drama sepertinya belum biasa. Drama-drama kecil-kecilan di rumah iya seperti itu ya. Kalau dibilang yakin, kayaknya nggak yakin gitu. Tapi nggak yakin, tapi dituntun begitu aja gitu loh. Kayaknya saya tuh nggak tahu apa-apa, cuma dituntun jalanin. Tuntunan saya lakukan, dibawakan dalam doa, saya lakukan udah, gitu kan? Ya udah begitu. Kalau dibilang yakin, sebenarnya saya orangnya tipe ragu-ragu. Sementara Mbak Arta orangnya juga yakin, tapi kan ragu-ragu selalu diyakinkan gitu kan. Ya udah, maju lagi selangkah, ya akhirnya tercapai gitu loh. Berarti berjalan dalam gelap tapi tetap sesuai pada pedoman awal ya, ingin memberikan sesuatu pengalaman buat teman-teman semua ya saat itu ya. Ya karena gini loh, saya pikir kalau kita melakukannya untuk banyak orang, pasti yang doain juga banyak. Anak-anak itu Amin. Doanya pasti masih terus, pasti langsung dikabulkan. Dan saya juga inginnya saya berkali-kali juga membuat hal yang spektakuler ya menurut saya. Dan itu dimulai dari yang sederhana gitu, tapi bisa spektakuler gitu kan. Itu walaupun nggak yakin, tapi selalu terjadi. Jadi saya yakin ini juga ya udahlah pasti jadi gitu kan. Yang penting dalam pikiran saya ini fokusnya jadi gitu loh. Kalau kita pikirkan terjadi, maka terjadi. Fokus. Sebenarnya kalau untuk rasa optimis itu selalu ada ya, karena kan niatannya baik. Tadi yang berangkat dari niatan baik, Ivan ya, dan fokus. Jadi Suster Nata juga bilang fokus gitu ya. Sehingga kalaupun misalnya ada sesuatu yang mungkin sedikit agak kelemahan, tetapi bukan lemah yang lalu kemudian menurunkan semangat, enggak, tetap semangat gitu. Hanya saja kan pasti juga suka ada toh yang sedikit membuat kita, misalnya tadi yang Suster Nata bilang, oh di PHP ini dari sana, oke nggak apa-apa, nanti kalau di tempat lain pasti akan mendapatkan yang lebih dari itu gitu ya. Nah, seiring dengan rencana dan akan merealisasikan program itu, memang saya kalau misalnya pertemuan atau apa selalu dicatat, terus kemudian apa-apa yang sekiranya untuk mau dilaksanakan, dilakukan itu juga nantinya akan dicatatin juga gitu ya. Nah, hal yang begitu itu membiasakan juga saya sama Suster Nata juga akhirnya bisa mana yang sekiranya mau dilakukan itu kemudian diprioritasin atau apa, dicari lagi gitu, diceklisin gitu. Berarti itu yang membuat optimisme itu tetap ada gitu ya, Bu ya. Karena gini, kalau saya seperti kitab suci minta tanda. Tuhan memberi tanda. Tandanya apa? Tandanya ketika kita nongkrong malam makan di mall itu, saya traktir kan semua, itu uangnya baru masuk, itu mau bayar baru ada. Itu tandanya ya. Iya,
Jadi berarti Amin. Itu tanda kita harus jalan terus ya. ada tandanya. Itu sebenarnya saya dapat PHP. Ternyata saya dapat PHP nih. Karena dia janjiin untuk membiayai seluruhnya gitu kan. Jadi udah saya bilang kalau emang membiayain seluruhnya saya jalanin, kalau enggak nih gitu kan. Udah jalanin. Nah, lalu saya jalan lah gitu kan. Ternyata dalam perjalanannya saya di PHP gitu kan. PHP pengharapan palsu. Mungkin juga karena kita ini di jalan yang lurus, yang bersih, jadi nggak boleh ada uang yang kotor, mungkin gitu ya. Oke. Kemungkinan yang akan saya dapatkan itu dulu itu kemungkinan juga dari hasil yang tidak bersih gitu. Kalau dapat uangnya nggak bersih, nggak bisa masuk gitu kan. Walaupun untuk orang lain, untuk tempat lain, mereka itu luar biasa gelontorin dananya itu nggak cuman 1-2 juta, 10-20 juta gitu, enggak, mungkin ratusan bahkan sampai MM-an gitu loh. Tapi kemungkinannya nggak cocok dengan kita. Kita ini harus benar-benar yang bersih, yang memang penuh dengan berkat Tuhan. Ya, makanya jadi dapatnya juga ya. Dan yang penting cukup kan. Ya, amin. Ada Anehnya jalan. lagi gini loh. Tiap bagian yang saat diperlukan itu dapatnya itu saat itu. Jadi misalnya kita mau pesen tiket ke sana, ya kan? Begitu udah selesai, semua kan udah selesai, terus kan masih kekurangan sekian. Nah, begitu kurang sekian itu juga baru dapatnya ya plek segitu. Dan itu semua tahap demi tahap kebutuhan itu selalu dicukupi gitu loh. Jadi kita nggak pernah pegang uang. Semuanya tercukupkan pada saatnya ya. Dan bagaimana mencukupinya itu memang misteri ilahi kan ya. Itu penyelenggaraan ilahi benar-benar gitu loh. Oke. Berarti kita sangat berterima kasih kepada semua donatur ya. Iya tuh, yang membayar tiket kami PP itu naik pesawat untuk 35 orang itu, ya sampai hari ini saya belum pernah ketemu, belum kenal. Hebat lagi. Coba tuh Ivan. Iya. Sampai sekarang saya belum pernah ketemu. Jadi orang Singapura ya. Jadi wow, meloncat ke atas. Wow, seperti itu. Ya, dan semua ingin ikut gitu. Oke, semua ingin ikut, padahal kita nggak bisa bawa semua, Sister ya. Iya, betul. Semua ingin ikut, banyak yang tereliminasi, kasihan. Oke. Ya. Apakah waktu pas suster pertama kali ngomong ke mereka, ada yang bilang, apakah kita bisa, apakah kita mampu? Ada yang pesimis nggak waktu itu? Enggak. Anak-anak ya, bukan suster. Kalau suster mau optimis terus nih. Iya. Anak-anak enggak ada yang pesimis. Semua mau hore, loncat. Semua hore ya. Semua hore. Oke. Padahal nyanyi juga nggak bisa. Dari anak-anak sendiri itu mereka kepikir nggak sih sebenarnya latihannya akan seperti apa gitu loh? Iya. Jadi sebetulnya mereka nggak tahu. Itu yang hebat saya rasa ya. Mereka nggak punya ada pikiran bahwa ini berat, bahwa ini menyakitkan, bahwa ini mengganggu aktivitas saya. Ya, ternyata mereka sangat antusias ya. Itu sampai di kamar tidur juga masih bayangin menghafal-hafal itunya teks gitu kan ya. Kalau saya awalnya begini, Ivan, kan jadi MC ya, saya sama si Adi itu ya, MC untuk membuka acara itu. Nah, ada teman yang kemudian datang cari-cari Arta mana, padahal dia lihat saya tuh di depan.
tapi dia nggak kenal itu saya. Gitu, jadi aduh, nggak nyangkain gitu, yang bener itu kamu gitu, tadinya nggak tahu gitu, nyari-nyari kok nggak ada di sini gitu, nah di depan itu siapa katanya gitu, jadi gitu. Bu Nata gimana Bu Nata? Apakah di 2 hari itu apakah ada momen spesial yang Ibu rasakan atau Ibu ngeblok banyak? Mau pentas itu saya kecelakaan gitu kan, padahal saya udah rencana mau ninggalin latihan, saya mau ke Toraja karena saya dapat undangan untuk upacara pemakaman raja di sana gitu kan. Jadi saya udah mau ke Toraja, saya kecelakaan, nggak bisa berangkat, nggak bisa jalan, dibikin nggak bisa jalan supaya saya tetap jagain, ngomong terus nih, mengawal sampai pentas gitu. Pentas ya? Iya, jadi akhirnya saya gagal, nggak jadi ke Toraja. Tiket tuh udah dibeliin Garuda ya, pulang pergi semua fasilitas di sana udah. Raja yang meninggal itu di sana itu dengan pesta besar, dan upacara lengkap gitu kan. Itu. Jadi Bu Nata dikirim untuk jagain kita di Jakarta gitu ya? Jadi saya disuruh tetap gitu kan, nggak boleh kemana-mana, saya jagain daripada pergi itu lebih Tuhan bikin lah. Cuman disenggol doang ya kaki saya, keseleonya tuh aneh. Masa tetangga saya keseleo 3 hari sembuh, saya sebulan nggak sembuh-sembuh. Suster, gimana Suster? Di 2 hari itu aja, ada momen spesial banget nggak? Untuk saya sebetulnya itu menjadi puncaknya ya. Seolah-olah kita itu membawakan misi dari Sumatera Utara jadinya ya. Apa isi daripada drama itu selain daripada Injili ya, bahwa budaya itu ya, jadi sepertinya kami jadi perwakilan dari suku Batak jadinya seperti itu. Saya nggak sangka sama sekali bahwa bisa diterima oleh semua pihak seperti itu ya, karena biasanya ya itu ya pihak-pihak tertentu saja yang bisa menerima keadaan seperti itu. Tapi Ivan kok bisa ya merangkai itu semua bisa menjadi sesuatu yang sangat untuk saya itu sangat Kristen Katolik sekali, lalu kemudian menjadi Batasasi gitu ya. Tadi waktu anak-anak pulang ke Medan waktu itu di airport itu mereka maju atau masuk antri seperti itu, lalu security-nya lihat anak yang hilang, dia bilang yang main ya 2 hari yang lalu, yang main dia di Medan, di Jakarta ya, iya gitu, senang banget. Jadi berarti mainnya dia tahu gitu kan, mereka pakai kaos gitu ya, anak yang hilang gitu. Ini yang hilang, yang main kemarin, dia bilang gitu ya. Wow. Oh, ada yang ngenalin di airport? Iya, jadi orang-orang rupanya seperti itu ya, dilihat, anak yang hilang, yang main kemarin kan, katanya gitu. Iya, betul, iya. Tapi kan begitu cepat seperti itu. Anak-anak kan gembira-gembira saja. Ya om, seperti itu aja. Wow. Tapi saya lihat ya cukup jelas ya, dampak yang sangat berpengaruh ya, mempengaruhi pertumbuhan anak ini ya, percaya diri, satu kebanggaan, lalu kemudian itu ya mereka seperti tidak ada sesuatu beban seperti itu ya. Jadi itu yang saya sangat senangi di antara anak-anak ini. Saya tidak bisa membedakan lagi mana yang panti asuhan, mana yang tidak di dunia ini, karena mereka punya sesuatu yang nggak merasa bahwa tinggal di panti asuhan itu sesuatu yang membuat mereka diasingkan seperti itu ya. Jadi setiap kali kalau mereka ini kebetulan ini protokoler yang biasa mengapa saya tiap hari ya, jadi biasanya mereka kalau ada tamu ada apa semacam itu ya, mereka memperkenalkan diri dengan segala
kemampuan kegiatan-kegiatan mereka setiap harinya itu. Jadi ada tambahan-tambahan, termasuk teater Angela itu selalu dikatakan, ya, teater Angela. Kami sudah pernah tampil begini. Begitu bangganya, hore, seperti itu. Yang jelas evaluasinya sih evaluasi yang berdampak baik ya. Berdampak baik itu artinya gini, ada muncul pemikiran-pemikiran baru, ada satu pemikiran baru untuk supaya ketika anak yang hilang yang sudah dipentaskan oleh Santa Angela itu lalu kemudian diteruskan menjadi kegiatannya Yayasan Sonata gitu, artinya Yayasan Sonata Salvatora. Nah, makanya lalu kemudian sama Suster Nata kan merancang kembali ya untuk supaya yayasan kita ini dalam hal pendidikan untuk anak-anak itu diteruskan. Lalu kemudian akhirnya ya sama Ivan kan berlanjut terusan. Lalu bisa kolaborasi terus dengan Angela juga. Nah, lebih kuat ini gitu loh. Artinya yang evaluasi baik buat saya ketika yang lalu kemudian sudah melihat satu kesuksesan yang seperti itu menjadi satu semangat ya, dasar semangat yang kuat untuk melanjutkan yayasan dalam hal ini ketika mempunyai kegiatan yang salah satu programnya yaitu untuk pemberdayaan anak-anak dalam pendidikannya, terutama bidang seni ini ya. Terus lanjut punya sonata 1, punya sonata 2 dan sebagainya. Ini kan berkat juga. Niatan saya ke depannya entah untuk kenapa kita membuat Yayasan Sonata Salvatora supaya secara lembaga kita tuh bisa ada dasar hukumnya, ada lembaganya untuk bisa membantu lebih luas lagi juga, khususnya karena udah ada ikatan batin ya dengan Angela. Jadi kita pengennya membuat ini berkelanjutan terus, kalau bisa untuk selalu tampil nggak cuma di Jakarta tapi juga ke luar negeri gitu loh. Di luar negeri itu kita bisa tampil gitu loh. Amin. Iya gitu kan. Berarti dari evaluasi itu timbulan niat untuk membuat sesuatu yang berkelanjutan dan betul-betul berkelanjutan ya. Thank you Bu Arta. Untuk Suster sendiri evaluasinya seperti apa Suster? Apa yang bisa diperbaiki, apa yang bisa ditambahkan? Mungkin kalau suatu waktu kita punya kesempatan lagi. Ya, memang waktunya sangat sempit ya untuk sekarang ini. Tapi dampak yang bagus saya pikir yang satu saya rasakan juga. Ini selain dari tadi merasa itu harga diri dia naik itu, saya memang sangat ingin ya bahwa ini diteruskan, dilanjutkan dan dikembangkan seperti itu. Saya lihat memang beberapa anak sangat berbakat ya. Saya lihat cukup berbakat lah dan mau kerja keras seperti itu, ya. Nah, kalaulah misalnya orang-orang yang punya bakat ini bisa diarahkan bergabung dengan sonata pertama ya. Sonata Salvatora. Oh, Salvatora, bukan Salvatore ya. Sonata Salvatora. Nah, kalau itu ada kemungkinan kita bisa bergabung dalam satu kolaborasi ya. Ya, sangat senang ya. Moga-moga saya masih panjang umur seperti itu ya. Jadi suster yang sudah ada asisten saya di sini sekarang yang bisa melanjutkan ini nantinya. Ya. Oh ya gitu aja Bu Arta, Bu Nata dan Suster. Ini terima kasih buat waktunya hari ini ngebahas anak yang hilang ya. Semoga kenangan indah ini bisa kita repeatable dengan hasil yang lebih maksimal lagi dan lebih berdampak lagi buat anak-anak dan lingkungan sekitarnya. Ya semoga juga kita bisa terus menjalin persatuan dan kesatuan ya. Walaupun jarak jauh tapi kita tetap bisa bergabung. Begitulah teman-teman. Terima kasih untuk Bu Arta, Bu Nata dan Suster. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.
like, comment, dan share video ini agar semakin banyak lagi teman-teman kita yang bisa berkarya tanpa batas. Dan ingat, subscribe channel ini. Thank you.